Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan memaparkan sebuah video mengenai pengembangan produk. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini saya Fida Ramadhani dengan NIM 231011128 dan bersama rekan saya. Dan saya Hendra Tony dengan NIM 23104111007. Saya Reza Dewana dengan NIM 2310411124. Bank BRI mengadakan program Desa Brilian dorong perluasan pasar produk. BRI juga berperan aktif dalam pengembangan produk lokal. BRI sejak tahun 2020 telah mengulurkan lewat program Desa Brilian. Program tersebut berfokus sebagai penggerak ekonomi desa. Sedangkan itu, BRI juga sebagai pemberdayaan UMKM. BRI juga telah mengembangkan produk lokal pemberdayaan untuk mendorong dan memfasilitasi UMKM naik kelas. Selain itu, tentunya produk-produk tersebut sebagai layanan BRI yang dapat dimanfaatkan oleh desa dan BUMDes. Pengembangan produk adalah strategi ataupun proses inovasi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk yang ada untuk dipasarkan. Jadi, tujuan dari pengembangan produk untuk memberikan nilai yang lebih di mata konsumen dan meningkatkan daya tarik target pasar. Selain itu, pengembangan produk ini dilakukan secara kompetitif dan menghindari ketertinggalan dari pesaing. Inovasi dan pengembangan produk sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sebuah bisnis. Sayangnya, pada beberapa kasus tertentu, produk yang baru diluncurkan justru gagal. Maka dari itu, ada beberapa tahapan yang perlu dipersiapkan dalam proses pengembangan produk untuk meminimalisir resiko kegagalan seperti: yang pertama, merancang ide produk baru. Carilah ide dan gagasan produk yang ingin dibuat, dan jangan lupa definisikan keunggulan produk yang ingin ditawarkan dengan jelas. Dan yang kedua adalah penyaringan atau pemilihan ide produk. Tentukan ide produk yang bisa diproses ke langkah selanjutnya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Dan yang ketiga adalah buat prototipe dan uji konsep produk. Kembangkan produk berdasarkan ide yang telah disepakati, lalu uji konsep produk ke target pasar untuk mendapatkan feedback dari konsumen. Dan di tahap ini kamu bisa lakukan uji konsep produk dengan cepat. Gimana kamu bisa melakukan survei ke responden sesuai kriteria target pasar dari bisnis kamu dengan cepat dan terjangkau. Dan yang keempat adalah menyusun strategi pemasaran. Dalam mengembangkan strategi pemasaran, perhatikan 4 poin berikut yang harus dirancang dengan baik. Dan yang kelima adalah uji pemasaran dengan skala kecil. Sebelum dikomersialisasi, jual produk dalam jumlah terbatas untuk mendapatkan gambar aktual dari pemasaran produk tersebut. Dan yang keenam adalah memasarkan produk dalam skala besar atau komersialisasi. Jika hasil uji pemasaran sudah cukup baik dan produk benar-benar siap untuk diluncurkan di pasar, maka kamu dapat memproduksi produk dalam skala besar. Nah, itu dia 6 tahapan dalam mengembangkan produk yang dapat popcorn bagikan. Jangan sampai hari ini di skip ya Popstars. Like video ini dan follow Populis untuk info-info menarik lainnya. Pengembangan produk adalah strategi ataupun proses inovasi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk yang ada untuk dipasarkan. Jadi, tujuan dari pengembangan produk untuk memberikan nilai yang lebih di mata konsumen dan meningkatkan daya tarik target pasar. Selain itu, pengembangan produk ini dilakukan secara kompetitif dan menghindari ketertinggalan dari pesaing. Strategi pengembangan produk yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk lama yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dimodifikasi dan sesuaikan dengan keinginan pasar atau konsumen. Yang kedua, meningkatkan nilai produk. Biasanya alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Dengan begitu, perusahaan perlu inovasi untuk pengembangan produk. Yang ketiga, percobaan menawarkan atau contoh sampel produk secara gratis akan membuat para pelanggan ingin membeli produk kamu. Para pelanggan tentu akan memeriksa kualitas produk, dan dengan adanya sampel gratis akan membuat semakin yakin untuk membeli produk yang premium. Yang keempat, spesialisasi dan sesuai. Kamu bisa menyesuaikan beberapa produk dan menjadikan produk tersebut lebih spesial untuk menargetkan golongan pelanggan tertentu. Bahkan kamu juga bisa menawarkan produk yang dipersonalisasi dengan relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, penawaran paket. Menawarkan sebuah produk yang berpaket baru tentu akan menarik perhatian para pelanggan. Kamu bisa menawarkan produk dengan berbagai paket seperti paket bundle, diskon, atau sampel gratis untuk membeli produk yang kamu tawarkan. Paket di sini adalah sebuah penawaran yang tidak akan didapatkan oleh pelanggan. Yang keenam, lini produk baru. Lini produk baru adalah pengembangan produk baru di dalam lini produk yang masih relevan dengan lini produk yang sudah ada.
yang kemudian mengubah gagasan atau ide strategi ini dilakukan dengan cara mengubah definisi dan ide produk. Contohnya, ketika kamu membuat produk baru namun target pasar tidak menanggapi tawaran tersebut. Yang kedelapan, target pasar baru. Menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda merupakan salah satu strategi dalam pengembangan produk, di mana kamu bisa menjual produk di pasar yang berbeda. Bahkan kamu juga dapat mengubah target pasar dan demografi serta pengalihan fokus kamu dari para pelanggan ke bisnis. Proses pengembangan produk dibagi menjadi 6 tahapan fase. Pengembangan produk 6 fase tersebut adalah fase 0 atau fase perencanaan. Perencanaan pada fase ini kegiatan perencanaan awal sering disebut sebagai fase 0. Dilakukan termasuk persetujuan proyek dan proses pengembangan produk yang sebenarnya. Fase 1 yaitu pengembangan konsep. Pengembangan konsep pada fase ini kebutuhan dasar sasaran diidentifikasi, konsep produk alternatif dihasilkan dan dievaluasi, dan satu atau lebih konsep dikembangkan dan diuji pada fase berikutnya. Fase 2 perencanaan rinci. Perencanaan rinci fase ini mencakup pendefinisian bentuk produk dan membagi produk menjadi subsistem dan komponen. Fase ini mendefinisikan deskripsi perakitan akhir dan sistem produksi. Fase 3 yaitu perencanaan detail. Output dari fase 2 meliputi tata letak bentuk produk spesifikasi fungsional untuk setiap subsistem produk. Desain detail tahap ini mencakup spek lengkap cetakan, bahan, dan toleransi untuk semua komponen unit produk, dan identifikasi semua komponen standar yang dibeli dari pemasok. Rencana proses ditentukan dan peralatan produksi dirancang untuk setiap komponen yang diproduksi dalam sistem produksi. Output dari fase ini adalah catatan kendali untuk produk, spesifikasi komponen yang dibeli, dan rencana proses untuk pembuatan dan perakitan produk. Fase 4 yaitu pengujian dan perbaikan. Pengujian dan penyempurnaan fase ini mencakup desain dan evaluasi bagi versi produksi awal produk. Fase 5 yaitu produksi awal atau peluncuran produk. Peluncuran produk tahap ini disebut juga dengan tahap produksi awal. Tahap ini produk diproduksi menggunakan sistem produksi yang sebenarnya. Tujuan dari produksi pertama ini adalah untuk melatih karyawan dalam memecahkan masalah yang mungkin terjadi selama proses produksi sebenarnya. Produk yang diproduksi selama produksi awal disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan dievaluasi secara cermat untuk mengidentifikasi cacat yang mungkin terjadi. Peralihan awal ke produksi aktual terjadi secara bertahap. Fase-fase di atas dibentuk agar proses pengembangan produk tetap berjalan sesuai yang direncanakan oleh perusahaan dan menghasilkan produk-produk sesuai dengan permintaan konsumen. Adanya fase proses juga membentuk para pekerja mampu dalam proses pengembangan. Kesimpulannya, dalam kegiatan pengembangan produk dibutuhkan untuk suatu perusahaan karena agar dapat bersaing dengan perusahaan lain dan bisa menghasilkan produk yang lebih unggul. Pengembangan produk salah satu cara agar konsumen tertarik pada produk yang dihasilkan oleh produsen. Produsen membuat konsumen tidak bosan memenuhi tren terkini yang hadir mengikuti arus globalisasi.